Thrustmaster TGT. Ini dia setir paling mahal dari seluruh line-up Force Feedback Wheel Thrustmaster. Apa iya TGT pantas untuk dihargain hampir 2 kali lipat dari T300 GT Edition? Kita tes langsung aja di Pedok GT Sim ID. Sekarang kita nge-review produk dari Thrustmaster yang paling atas nih. Betul, paling mahalnya ini. Paling mahalnya dari Thrustmaster, yaitu Thrustmaster GT. Dan ini bisa dibilang dibuat mungkin karena ada eksklusivitas juga ya antara Thrustmaster sama Gran Turismo. Sejak saat itu juga setiap kejuaraan dunia Gran Turismo selalu pakai Thrustmaster GT ini. Sebagai penggantinya T500 ini flagshipnya juga kan yang paling atasnya. Setir TGT ini punya semua fitur dan semua inovasi dan semua teknologi yang Thrustmaster punya. Namanya aneh-aneh kayak fitur di mobil yang kita nggak tahu sebenarnya apa. Ada banyak banget akronim ya. Ini gue bawa catatannya nih. Ada TLEN, T4OVE, TMCE, TFOC, T-Turbo, sama terakhir TDFB. Dan sekalian ada yaw control aja itu. Ini saking canggihnya ya, banyak banget. Paling gampang dijelasin ya, TLEN itu dia punya sensor linearity yang pasti lebih akurat ya dibanding T300. Sama ada TMCE itu kayak semacam sistem coolingnya di dalam sini. Dan ada TDFB. Itu adalah sistem transducer yang hanya bisa nyala di Gran Turismo Sport. Hanya bisa nyala di mode Gran Turismo Sport. Dia kayak menambah feelingnya di setir ya. Rumble dari setir. Makanya setir ini punya servo base yang gede banget. Padahal power supply-nya tuh udah di luar, udah yang T-Turbo itu ya. Iya, yang mirip turbo nih kayak gini. Nah, ini bisa dipasang di mobil kalian masing-masing. Ini bener-bener kayak turbo loh, dan beratnya mungkin hampir kayak turbo beneran kali ya. Jadi bener-bener semua teknologinya tuh di-cramp semua dalam servo base TGT ini. Ini setir memang beda banget dibanding dengan T150, T300, dan T500. Ini benar-benar kayak new design dari Thrustmaster. Ada beberapa tombol-tombol baru yang lebih dari T300. Iya betul. Dan ada analog yang paling paling aneh nih, ada analognya. Dan rotary dial ini juga baru, cuma ada di TGT doang. Overall dia diameternya sama kayak T300, dia sama-sama 28 cm. Meskipun kalau buat gue agak disayangkan juga ya, karena T500 dia diameternya 30 cm, jadi lebih besar, lebih mirip setir beneran. Agak miss opportunity juga sih kalau menurut gue, karena ibaratnya kalau dia pakai setir gede pun dia nggak bakal kehilangan feeling feedback ya, karena motornya kuat banget. Jadi ini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia lebih gede, setirnya lebih beneran pasti akan lebih keren lagi juga kalau menurut gue sih. Dan seperti biasa, meskipun ini dibuat kayaknya khusus banget untuk Gran Turismo, tapi dia tetap juga support untuk PC dan juga PS4. Next dari pedal, untuk pedal sekali lagi Thrustmaster selalu identik dengan T3PA-nya ini, tapi di T3PA bawaan dari TGT ini atau TGT ini ternyata ada yang beda. Ada yang beda ternyata setelah kita lihat, setelah kita teliti, bedanya itu ternyata ada di tiangnya pedalnya itu sendiri. Ya, jadi pedalnya memang upgrade ya dari T3PA-nya T300 dengan gagangnya ini, tapi lagi-lagi kalau menurut gue ada miss opportunity juga sih di sini, karena T500 dulu pedalnya T3PA Pro, dia dari awal tuh lebih grande gitu, lebih gede. Konstruksinya full metal, nggak ada plastik sama sekali di situ, dan dari standarnya pun udah bisa di-invert ya. Sebenarnya ini nggak apa-apa, sebenarnya mau ini plastik juga sebenarnya nggak masalah, tapi sebagai produk flagshipnya Thrustmaster kayaknya agak miss opportunity lagi ya. Sangat disayangkan. Ibaratnya ini seharusnya produk ini bisa secara penampilan setidaknya bisa lebih stands out ketimbang produk-produk T300 misalnya atau T150. Kita lihat setirnya atau rimnya ini pakai bahan leather ya. Leather, kemudian ada plastik yang kelihatannya seperti metal, dibikin warna silver, jadi kelihatannya kayak metal kalau dari jauh, padahal plastik. Material dia juga step up ya dari T300. Kayak mereka ngelihat T300 terus kayak setiap bagiannya tuh harus lebih bagus daripada T300. Misalnya kayak banyak kayak tombol-tombol rotary dial ini kalau lu lihat tuh bener-bener metal dan keren gitu loh, dilihat dipegang tuh solid. Dari rumah setirnya juga kayak upgrade ya. Ibaratnya dia nggak plastik bener, tapi
ada matte finishnya gitu, jadi kayak nggak kayak plastik murah, kayak plastik tapi udah di coating dulu supaya kelihatan lebih bagus. Dan sama ini TGT keluar kita nggak pernah denger cerita aneh-aneh dari TGT, selalu semuanya berfungsi dengan baik, jadi tahan banting banget. Masih sama seperti T300, ini bisa di custom dengan setir lainnya buatan Thrustmaster atau setir aftermarket juga masih bisa. Lalu semua pedalnya dari Thrustmaster juga bisa dipakai. T3PA Pro upgradean dari ini yang kayak T500 ya. Lalu juga shifternya dan TSS handbrake semua juga tetap bisa masuk. Jadi sama seperti T300, kalian gak bakal kehabisan opsi sih buat upgrade TGT ini. Itu mungkin sedikit overview ya dari Thrustmaster TGT ini. Sekarang tinggal kita pasang diri ke LMP2 kita untuk kita tes gimana sih driving impression-nya. Oke, ini dia nih Thrustmaster TGT. Jadi ini dari pertama kali dinyalain aja baru bawa sebentar nih udah kerasa sih ini kalau ini bukan setir yang main-main. Jujur gue juga kaget sih. Ini awalnya tadi gue lihat kayaknya biasa aja ya. Paling lebih sedikit di atas dari T300, ternyata tuh malah beyond itu sih. Dari semua hal ya, dari feedbacknya, dari kekuatannya, dari kehalusan feedbacknya juga, dari responsnya, dari feelingnya, semuanya itu. Bahkan kalau gue ngomong dari teknologinya, teknologi belt driven wheel ini udah termasuk strata paling atasnya sih TGT ini. Bahkan lebih cocok dibandingin ke merek lain, ke merek Fanatec misalnya, yang merek yang di atasnya ini. Jadi karena kalau dibandingin ke T300 ini menurut gue kualitasnya ini udah bener-bener beda banget sih, udah di atasnya lagi. Paling kalau gue bilang ada keluhan cuman ada di pedalnya doang. Ya sayang aja sih, kan ini produk paling atasnya Thrustmaster ini pedalnya tuh malah mirip dengan T300 yang harganya tuh sebenarnya agak jauh ya dibanding dengan TGT. Fitur di setirnya nih yang salah satu bagian paling menarik menurut gua, karena di sini tombolnya banyak banget, rotary dial ada banyak, dan ini cocok banget buat main F1. Ya kita ambil contoh, kita lagi main F1 nih, ini bener-bener kepake semua si rotary dialnya ini, dari lo setting bias, lo setting IRS modenya, fuel mix, bahkan yang macam-macam seperti traction control mungkin, ini tuh bakal kepake banget. Jadi kan ibaratnya ini wheel mahal ya, ini bukan wheel yang murah nih, harganya wah jauh di atas 10 juta. Jadi menurut gue orang yang mau beli TGT ini sebenarnya adalah orang yang udah ready buat spend money untuk main simulator. Mereka ada nih duitnya. Sayang aja kalau mereka pakai pedal ini. Kalaupun mereka ngebandel TGT ini pakai pedal yang lebih bagus, yang udah teknologi load cell misalnya kayak Fanatec, dan ngejual TGT ini dengan harga yang lebih mahal lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Orang itu pasti akan tetap beli juga kan, kayak karena udah nggak problem sebenarnya money itu di sini ketika ngomongin harga dari TGT ini. Jadi ya sedikit disayangkan aja pakai pedal ini. Dan pastinya kalau si pedal ini beda ya dengan produk-produk di bawahnya, ini sih bakal jadi winning produknya dari Thrustmaster sih menurut gua. Ya, itu dia sedikit driving impression ya dari Thrustmaster TGT ini. Jadi kalau menurut kita ini wheel pantas lah jadi flagshipnya Thrustmaster ya, dengan semua teknologinya, semua inovasinya, dan detail FFB-nya yang diberikan, powernya yang sangat kuat, emang pantas lah jadi flagshipnya Thrustmaster. Kalau urusan worth atau enggak mungkin itu kembali juga ke budget masing-masing ya, dan disitulah Thrustmaster unggul ya. Ibaratnya kalau kalian emang budgetnya mepet ya pakai T150, kalau misalnya kalian ngerasa TGT kemahalan ya masih ada T300. Jadi selalu ada pilihan lah, dan kalau kalian punya budgetnya TGT nggak akan salah juga karena dia worth it juga. Jadi keren banget Thrustmaster dengan produk-produk line up-nya.
Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya budget buat beli wheel Thrustmaster TGT ini, mending kalian beli Thrustmaster TGT atau beli T300 dengan kalian bisa beli aksesoris dari Thrustmaster. Next kita bakal bahas shifter. Nah, diving force shifter sama Thrustmaster ada Thrustmaster TH8A. TH8A. Nanti kita bakal compare di video selanjutnya. Jadi stay tune buat episode berikutnya minggu depan ya. Oke, bye-bye.